Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin al mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita masih di bab yang ke-44, masih tentang bab ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bacaan Rasulullah terhadap Al-Qur'an. Pertemuan lalu di bab ini telah disebutkan 5 hadis, yaitu hadis ke-315 sampai hadis ke-319. Pertemuan lalu telah dijelaskan di 5 hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW itu bacaannya sangat jelas, huruf-hurufnya jelas, panjang pendeknya tepat, mendungnya tetap tepat, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Bacaan beliau sesuai dengan tajwid. Kemudian beliau kalau membaca Al-Quran itu setiap akhir ayat itu mesti berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, gitu ya. Maliki yaumiddin. Sunnahnya memang seperti itu. Dan Nabi SAW ketika membaca Al-Quran itu kadang membaca sir, pelan, kadang juga keras. Tapi kerasnya itu tidak keras yang teriak-teriak, yang mengganggu tetangga atau mengganggu orang lain. Beliau juga ketika di malam hari, sholat malam, beliau membaca Al-Quran ketika sholat itu kadang-kadang membacanya sir, pelan, didengar oleh beliau sendiri, kadang keras, didengar oleh istrinya yang di kamarnya. Tapi kerasnya hanya didengar oleh orang yang dekat dengan beliau saja, Pak, ya. Tidak sampai terdengar oleh tetangga. Jadi hanya didengar oleh istri beliau, karena memang rumah beliau kecil. Maka ketika kita sholat malam mengeraskan bacaan itu boleh. Sholat malam mengeraskan bacaan boleh. Istri mendengar atau anak mendengar, kalau memang rumah kita kecil, ya. Tapi kalau bacaan kita ternyata mengganggu istri atau mengganggu anak kita, ya tidak boleh. Maksudnya kalau bacaan keras tapi tidak mengganggu. Sekarang hadis ke-320. Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Dawud telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Qurrah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata, aku melihat Nabi SAW duduk di atas unta tunggangannya pada Fathu Makkah sembari membaca Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Surat Al-Fatah ayat 1 sampai ayat 2.
Abdullah bin Mughaffal berkata, beliau membaca ayat ini dengan suara indah, menggetarkan. Muawiyah bin Qurrah berkata, sekiranya bukan karena khawatir orang-orang akan berkumpul di sekelilingku, niscaya aku akan membaca seperti suara itu atau seperti nada itu. Hadis sahih. Abdullah bin Mughaffal menceritakan, berkata bahwasanya dia pernah melihat Nabi SAW duduk di atas untanya ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan, pembebasan atau kemenangan Makkah, seraya membaca ayat Inna fatahna laka fatham mubina ayat 1 sampai ayat 2 yang terakhir, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah mengampuni ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, terus sampai akhir ayat, Pak ya. Abdullah bin Mughaffal mengatakan beliau membaca ayat ini dengan rajja'a. Rajja'a itu dalam bahasa Arab sebenarnya artinya mengulang-ulang. Tapi maksudnya di sini adalah membacanya dengan suara yang indah, merdu, dengan memperbagus suaranya. Karena nanti ada konteks hadis selanjutnya bahwasanya Muawiyah bin Qurrah mengatakan, seandainya bukan karena aku khawatir orang-orang itu akan berkumpul di sekelilingku, niscaya aku akan membaca seperti suara itu, seperti nada itu. Jadi sahabat Muawiyah ini mengatakan, seandainya aku tidak khawatir orang-orang akan berkumpul di sekelilingku, karena membaca ayat tadi dengan nada dan suara yang mirip dengan suara dan bacaannya Rasulullah, niscaya aku akan membaca dengan nada tersebut, dengan irama tersebut. Intonasinya, nada tingginya, nada rendahnya dimiripkan dengan nadanya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya suaranya Rasulullah itu sangat indah, merdu, bacaannya sangat enak. Buktinya Muawiyah bin Qurrah ini ingin membaca ayat tersebut dengan irama yang sama dengan iramanya Rasulullah. Hanya saja dia khawatir orang-orang akan berkumpul mendengarkannya. Makanya dia tidak jadi membaca dengan suara atau nada tersebut. Hadis berikutnya, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Nuh bin Qais al-Hudani telah menceritakan kepada kami dari Husam bin Mishaq dari Qatadah. Ia berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan berwajah tampan dan memiliki suara yang merdu. Demikian pula Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah yang tampan dan suara yang merdu, padahal beliau tidak melakukannya. Hadis mursal, sangat lemah sekali. Hadis ini sangat lemah sekali, Pak. Sanadnya sangat lemah. Tetapi secara matan maknanya benar. Karena apa? Karena setiap nabi yang diutus oleh Allah itu memang wajahnya tampan-tampan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tampan-tampan. Dan suaranya merdu-merdu. Apalagi Nabi Muhammad SAW, wajahnya paling tampan dan suaranya paling merdu. Padahal beliau ketika membaca Al-Quran itu tidak melakukannya. Maksudnya membacanya tetap memperbagus suaranya, tapi tidak sampai iramanya itu seperti bernyanyi gitu. Iya, qiraahnya atau bacaannya itu sampai
melengking-melengking dan seperti menyanyi, seperti di akhir zaman sekarang bermunculan bacaan-bacaan yang gimana ya, seperti menyanyi gitu. Dulu padahal waktu saya masih kecil atau sebelum kuliah itu belum bermunculan model-model bacaan yang seperti itu. Itu berlebih-lebihan dan malah bisa menghilangkan kekhusyuan, Pak. Dan juga malah bisa menghalangi seseorang dari mentadaburi dan memahami kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran yang sedang dibaca itu. Karena lalai dengan iramanya tersebut. Jadi kita memang diperintah untuk memperbagus suara kita, tapi jangan berlebihan. Intinya Rasulullah SAW itu suaranya indah, merdu. Hadis berikutnya, Abdullah bin Abdurrahman telah menceritakan pada kami, ia berkata, Yahya bin Hasan telah menceritakan pada kami. Ia berkata, Abdurrahman bin Auf bin Abu Zinad telah menceritakan pada kami dari Amr bin Abu Amru, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, bacaan Nabi SAW bisa didengar oleh orang-orang. Bacaan Nabi SAW bisa didengar oleh orang yang berada di kamar saat beliau berada di rumah. Hadis hasan. Jadi ketika beliau di rumah membaca Al-Quran, Pak, baik itu membaca Al-Quran biasa atau di dalam sholat malam maksudnya, dan dijaharkan, dikeraskan, bukan dikeraskan dengan teriak-teriak, Pak. Karena ada sebagian orang itu membaca Al-Quran dikeraskan dengan sekeras-kerasnya sampai mengganggu tetangga. Padahal tidak pakai mikrofon, tapi suaranya sampai keras sekali. Ini tidak dibenarkan. Kalau beliau membaca dijaharkan, hanya bisa didengar oleh orang yang ada di kamar di rumah beliau. Dan itu tidak mengganggu karena suara ngajinya beliau memang enak, Pak, ya. Kalau kita mengaji di rumah, kemudian bacaan kita tidak enak, walaupun tidak terlalu keras, dan istri kita mungkin juga mengaji, maka hendaknya dikurangi lagi volumenya, suaranya, supaya tidak mengganggu istri kita. Tidak boleh. Kalau hanya dalam hati, dalam hati. Begini, kalau hanya sekedar boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Cuma kalau tidak ada suaranya itu tidak enak, tidak nyaman di hati. Jadi tetap keluarkan suara, walaupun itu sedikit. Kecuali kalau seperti sholat sirriyah, sholat sunnah, rawatib, dan sholat duha, maka itu umi-umi saja. Tapi kalau membaca Al-Quran yang umumnya, hendaknya dikeluarkan walaupun sedikit. Karena itu lebih melegakan hati kita. Juga membantu untuk melancarkan hafalan atau membantu untuk menghafal. Kalau ada suaranya, jangan coba sendiri aja. Kalau membaca tidak ada suara, sama ada suara.
Jadi untuk sholat sirriyah itu memang pelan sekali Pak ya, atau cuma umi-umi saja, maksudnya umi-umi saja. Tapi kalau untuk sholat jahriyah atau sholat malam, sholat tarawih itu dikeraskan. Atau membaca di rumah, baca Al-Quran di luar sholat, dikeluarkan suaranya. Tapi dikeluarkan suaranya yang tidak sampai mengganggu apa itu. Berikutnya bab ke-45, bab majaa fi bukai Rasulullah SAW, bab tentang tangisannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling ahli ibadah, yang paling takut kepada Allah. Oleh karena itu beliau pernah beberapa kali menangis karena sebab-sebab tertentu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa amma buka'uhu fakana min jinsi dhahikihi, lam yakun bisyahikin wa rafi sautin kama lam yakun dhahkuhu biqahqahatin, walakin kanat tadma'u 'ainah hatta tahmula wa yusma'u li sadrihi azizun. Adapun tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam itu seperti jenis tertawanya beliau, yang mana beliau kalau tertawa itu tidak meninggikan suaranya dan tidak terbahak-bahak. Begitu juga tangisannya beliau hanya sekedar kedua matanya itu berlinangan air mata, tidak jerit-jerit, dan hanya terdengar suara gemuruh di dadanya. Jadi nangisnya beliau seperti tertawanya beliau. Kalau tertawa itu tidak terbahak-bahak dan mengangkat suaranya, dan seringnya malah tersenyum beliau. Begitu juga menangisnya beliau itu hanya mengeluarkan air mata, atau kadang-kadang mengeluarkan air mata disertai ada suaranya pelan, tidak keras, hanya suara di dada, gemuruh, tidak coba ya. Wa kana buka'uhu taratan rahmatan lil mayyit, kadang-kadang nangisnya beliau itu sebagai bentuk kasih sayang kepada mayit. Wa taratan khaufan ala ummatihi wa syafaqatan 'alaiha, dan kadang-kadang karena rasa takut adanya sesuatu yang buruk menimpa umatnya dan rasa kasih sayang kepada umatnya. Wa taratan min khasyatillah, kadang-kadang karena takut kepada Allah. Wa taratan inda sima'il Qur'an wa huwa buka'u ishtiyaqin wa mahabbatin wa ijlalin musahibun lil khawfi wal khasyah. Kadang-kadang nangisnya beliau itu ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, dan nangisnya beliau ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu adalah tangisan kerinduan kepada Allah, cinta kepada Allah, pengagungan kepadanya disertai rasa takut kepadanya. Jadi itu Pak ya, tangisannya Rasulullah. Yang pertama sebagai bentuk kasih sayang kepada orang yang sudah meninggal. Yang kedua karena rasa takut umatnya itu terkena sesuatu yang buruk, dan rasa sayang kepada umatnya. Dan yang ketiga adalah karena rasa takut kepada Allah. Dan yang keempat, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, dan itu tangisan kerinduan, kecintaan dan pengagungan kepada Allah, serta rasa takut kepadanya. Allah alam kalau kita nangisnya karena apa ya? Kalau kita pernah menangis, nangisnya mungkin karena dunia mungkin, atau mudah-mudahan karena dosa. Ya. Kalau menangis karena dosa, insya Allah karena takut berarti kepada Allah.
Hadis yang ada di bab ini, hadis yang ke-323, Suwaid bin Nasr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Mubarak telah menceritakan kepada kami dari Hamad bin Salamah, dari Thabit, dari Mutarrif, yaitu ibnu Abdullah bin Asy-Syikhir, dari ayahnya ia berkata, aku pernah mengunjungi Rasulullah SAW saat beliau sedang salat. Dari rongga mulut beliau terdengar suara seperti air yang mendidih karena menangis. Hadis sahih. Jadi ada seorang sahabat pernah mengunjungi rumahnya Rasulullah. Ternyata beliau sedang sholat, dan dari rongga mulut beliau, artinya dari dada beliau tadi, terdengar suara gemuruh seperti air yang mendidih, menangis yang suaranya seperti air yang mendidih. Maka ini tangisan takut kepada Allah, cinta kepadanya, rindu kepadanya, dan pengagungan kepadanya. Semoga kita bisa menangis seperti Rasulullah SAW, menangis karena takut kepada Allah, mengagungkannya, rindu kepadanya, mengagungkannya. Kalau ada saudara yang meninggal, saudara yang beriman, menangisnya karena menyayanginya, kasih sayang kepadanya. Hadis berikutnya, Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Hisham telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah patut aku membacakan Al-Quran untukmu, padahal ia diturunkan kepadamu? Beliau bersabda, aku ingin mendengarkannya dari orang lain. Maka aku membaca surah An-Nisa sampai pada ayat yang artinya, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. An-Nisa ayat 41. Kemudian aku melihat kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata. Hadis sahih. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memerintahnya membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran untukku. Maksudnya Rasulullah ingin mendengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud, Pak. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, apakah patut bagiku membacakan Al-Quran untukmu, padahal ia diturunkan kepadamu langsung, maksudnya dari Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Lalu Nabi mengatakan, aku ingin mendengarkannya dari orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu senang membaca Al-Quran maupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi beliau sendiri senang membaca Al-Quran. Beliau juga senang kalau mendengarkannya juga dari orang lain, apakah dari malaikat Jibril ataukah dari sahabat yang lainnya. Dan begitulah orang yang bertakwa kepada Allah, Pak, ya.
dia mau membaca sendiri atau mendengarkan dari bacaan orang lain itu dia tetap merasakan bahagia dan merasakan indahnya Al-Quran dan bisa menghayati, mentadabburi kandungan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Hendaknya kita seperti itu, senang membaca Al-Quran, juga senang dengan bacaan Al-Quran orang lain. Kecuali kalau bacaan orang lain itu rusak semua, ya itu tidak masalah, kita tidak suka. Ya. Ada sebagian orang itu bacaannya ngewebut sekali dan berantakan. Malahan ya hataman pakai suara pengeras suara luar setengah hari apalagi misalnya. Nah, ini tidak boleh, ini bisa mengganggu orang lain, mungkin ada orang yang tidur atau orang yang sedang sakit, ada orang yang mungkin sholat, belajar dan sebagainya. Bacaan yang enak saja kalau terus-terusan begitu juga bisa membuat lelah ya. Bisa saja mengganggu, apalagi tidak enak, maka bisa lebih mengganggu lagi. Sebagian kaum muslimin itu seperti itu, kegiatan agama macam apa saja selalu pakai pengeras suara luar. Nah, ini termasuk egois. Nanti kalau misalnya ditegur, disalahkan yang menegur nih. Ini kok tidak suka sama mengaji, kok tidak suka apa namanya? Sama kajian ya. Atau tadarusan. Pakai suara dalam saja yang bisa didengar oleh orang yang hadir di situ atau jamaah yang di masjid situ aja. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud ini membaca surah An-Nisa ayat 1 sampai pokoknya baca terus. Ketika sampai ayat ke-41 ternyata Rasulullah SAW menangis. Kedua mata Rasulullah berlinang air mata. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ini untuk berhenti. Cukup. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW menangis, Pak ya. Menangis karena takut kepada Allah, rindu kepada Allah dan mengagungkannya. Karena setiap nabi nanti di hari kiamat akan menjadi saksi atas umatnya. Nabi Nuh akan menjadi saksi atas umatnya. Kemudian nabi-nabi yang lain juga akan menjadi saksi atas umatnya. Misalnya Nabi Nuh ditanya, "Wahai Nabi Nuh, apakah engkau telah menyampaikan risalah pada umatmu?" "Ya." Lalu ditanyakan kepada umatnya, apakah Nabi Nuh ini telah menyampaikan risalah? Umatnya mengatakan belum. Saya agak lupa, kira-kira begitulah Pak. Belum pernah ada yang menyampaikan. Maka Nabi Nuh ditanya kembali, kamu punya saksi tidak kalau engkau sudah menyampaikan risalahmu? Iya, Rasulullah, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi saksi. Rasulullah dan umatnya, maksudnya umat yang beriman. Bukan hanya Rasulullah saja, tapi Rasulullah dan umatnya. Hadis berikutnya, Qutaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir telah menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru.
Ia berkata, pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari. Lalu beliau mendirikan sholat kusuf sangat lama sampai kami mengira beliau tidak akan rukuk. Selanjutnya beliau rukuk sangat lama sampai kami mengira beliau tidak akan mengangkat kepala atau i'tidal. Kemudian beliau mengangkat kepala atau i'tidal sangat lama sekali sampai kami mengira beliau tidak akan sujud. Kemudian beliau sujud sangat lama sampai kami mengira beliau tidak akan mengangkat kepala. Dalam sujud beliau terisak dan menangis seraya berdoa, beliau berdoa, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Yang artinya, wahai Rabb, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku untuk tidak mengazab mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Wahai Rabb, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku untuk tidak mengazab mereka selama mereka mohon ampun? Dan ini kami mohon ampun kepadamu. Setelah beliau selesai salat 2 rakaat, matahari kembali nampak. Lalu beliau berdiri untuk berkhutbah, memuji Allah dan mengagungkan Allah, lalu bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatih fa idza kasafa fasa'u ila dzikrillah ta'ala. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila keduanya mengalami gerhana, maka segeralah mengingat Allah. Hadis dhaif. Jadi pada zaman Rasulullah pernah terjadi gerhana matahari, hanya sekali Pak ya. Hanya sekali terjadi gerhana matahari dan itu pada tahun ke-10 Hijriah. Lalu beliau menyuruh seorang sahabat mengatakan as-salatu jami'ah. Dalam riwayat yang lain seperti itu. Salat berjamaah akan dilaksanakan. Salat gerhana akan dilaksanakan. Lalu beliau mendirikan salat kusuf. Kusuf itu artinya salat gerhana itu Pak. Sangat lama sekali. Dan memang dianjurkan melaksanakan salat kusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan itu sangat lama Pak. Bacaan Al-Qur'annya panjang. Rukuknya juga panjang, i'tidalnya lama, sujudnya lama, semuanya lama Pak. Maka Rasulullah SAW berdiri sangat lama sekali, sampai sahabat ini mengira beliau tidak akan rukuk. Ketika rukuknya juga lama sekali. Seakan-akan beliau ini tidak akan bangkit i'tidal. Ketika sudah i'tidal juga lama sekali tidak sujud-sujud. Sampai kami mengira beliau tidak sujud. Kemudian ketika sujud juga sangat lama sekali. Pokoknya lama terus Pak. Dan beliau di dalam sujud menangis seraya membaca doa tadi. Yang intinya minta ampun kepada Allah. Maka hadis ini menjelaskan kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, hendaknya kita banyak mengingat Allah, berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar,
terutama istighfarnya, Pak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, dan kami memohon ampun kepadamu. Kecuali di bagian khutbahnya beliau mengatakan ketika terjadi gerhana maka segeralah mengingat Allah. Berarti zikirnya umum, hanya saja diutamakan istighfar. Karena dengan istighfar kesulitan-kesulitan akan dihilangkan, kesusahan-kesusahan akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab juga akan ditiadakan. Dan tata cara sholat kusuf yang benar bukan 2 rakaat seperti sholat 2 rakaat umumnya. Memang jumlahnya 2 rakaat. Tapi rakaat pertama itu ada 2 rukuk, Pak. Rakaat kedua juga ada rukuk. Jadi pada rakaat pertama setelah rukuk bangkit iktidal, membaca Quran lagi, Al-Fatihah, Al-Quran lagi, rukuk lagi, iktidal lagi, kemudian baru sujud. Nah, begitu. Nanti rakaat kedua juga begitu, rukuknya 2 kali, iktidalnya 2 kali. Setiap rakaat juga Al-Fatihahnya 2 kali, baca ayat Al-Qurannya di setiap rakaat juga 2 kali. Intinya di hadis ini beliau menangis ketika sujud, menangis karena takut kepada Allah, berharap kepadanya, mengagungkannya dan cinta kepadanya. Hadis berikutnya, Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Ahmad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW menyaksikan seorang anak perempuan sakit keras dan hampir meninggal. Beliau menggendong anak perempuan tersebut, kemudian memeluknya dan meletakkannya di pangkuan tangannya. Lalu anak perempuan tersebut meninggal di pangkuan beliau. Melihat anak perempuan tersebut meninggal, Ummu Aiman menangis dengan sangat keras, tak terbendung. Beliau menangis keras di sisi Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, mengapa engkau menangis keras di sisi Rasulullah? Ummu Aiman menjawab, bukankah aku juga melihatmu menangis, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak menangis. Tangisku itu bentuk kasih sayang. Sungguh seorang mukmin selalu dalam keadaan baik, selalu dalam kebaikan, dalam keadaan apapun, termasuk ketika nyawanya dicabut darinya, sedang ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW menyaksikan seorang anak perempuan, artinya putri beliau sendiri. Putri beliau itu sakit keras dan hampir meninggal. Beliau menggendong putrinya itu, memeluknya dan meletakkannya di pangkuan tangannya. Kemudian putri beliau itu meninggal, Pak. Maka Ummu Aiman tangisannya pecah, artinya menangis dengan sangat keras, menjerit. Ummu Aiman itu adalah dulunya seorang budak yang mengasuh Nabi ketika Nabi SAW berumur 8 tahun. Jadi memang Rasulullah itu hidupnya Masya Allah susah, Pak, ya. Sering susah, sejak kecil udah yatim, umur 6 tahun meninggal ibunya. Ketika jadi Nabi juga banyak ujiannya, sering disakiti. Putri-putri beliau meninggal semua. Beliau memiliki 7 anak,
meninggal semua sebelum beliau meninggal. Yang hidup hanya Fatimah saja yang terus hidup. Maka Rasulullah SAW menegur Ummu Aiman ini, mengapa engkau menangis di sisi Rasulullah? Maksudnya di sisiku. Ummu Aiman menjawab, bukankah aku juga melihatmu menangis, wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah juga menangis saat itu, Pak. Berlinangan air mata. Tapi Rasulullah akhirnya menjawab, sesungguhnya aku tidak menangis. Maksudnya itu, sesungguhnya aku tidak menangis yang menjerit-jerit seperti itu. Ya menangisku hanya seperti ini, maksudnya gitu Pak ya. Hanya meneteskan air mata, ya begitu saja. Kalaupun ada isaan-isaan itu ringan di dadanya. Dan tangisanku ini bentuk kasih sayang kepada putriku, maksudnya begitu Pak. Dan Rasulullah SAW mengingatkan seorang mukmin itu selalu dalam kebaikan dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita memiliki teman yang sangat kita cintai, atau anak yang kita cintai, atau istri yang dia itu beriman, orang yang baik, kemudian meninggal, jangan terlalu sedih Pak ya. Sedih yang wajar saja. Kenapa? Karena orang beriman itu hidupnya selalu baik. Dia dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Ketika nyawanya dicabut pun dia juga dalam keadaan baik. Karena sudah ada malaikat yang memberi kabar gembira kepadanya. Hadis berikutnya, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Asim bin Ubaidillah, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW mencium Utsman bin Maz'un yang meninggal dunia dan beliau menangis. Atau ia mengatakan kedua mata beliau berlinang air mata. Jadi ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Rasulullah menciumnya Pak. Maksudnya mencium keningnya. Ini menunjukkan kalau ada teman kita meninggal misalnya, boleh kita mencium keningnya. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium keningnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah telah wafat. Dicium, lalu Abu Bakar mengatakan, engkau selalu harum wahai Rasulullah, baik dalam keadaan hidup maupun sudah wafat. Dan Rasulullah setelah mencium Utsman bin Maz'un ini, berlinanglah air mata beliau, menangis. Baik, azan dulu kaum muslimin, kemudian dilanjutkan sedikit. Hadis berikutnya, Ishaq bin Mansur telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Amir telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Hilal bin Ali. Dari Anas bin Malik, ia berkata, kami menghadiri prosesi pemakaman jenazah putri Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau duduk di samping jenazah putrinya, di samping makam putrinya. Aku melihat kedua mata beliau berlinang air mata. Lalu beliau berkata, adakah di antara kalian yang tadi malam tidak menggauli istrinya? Abu Talha menjawab, saya. Beliau berkata, turunlah. Lalu ia turun ke dalam kuburnya. Hadis hasan. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya kami para sahabat menghadiri prosesi pemakaman jenazah putrinya Rasulullah.
Putri Rasulullah di sini maksudnya adalah Ummu Kulthum yang juga merupakan istrinya Utsman bin Affan. Dan Rasulullah SAW di samping makam jenazah putrinya itu menangis, Pak, berlinangan air mata. Nah, ini berarti tangisan kasih sayang kepada putrinya. Lalu beliau berkata, adakah di antara kalian yang tadi malam tidak menggauli istrinya? Abu Talha menjawab, saya. Turunlah. Lalu Abu Talha turun ke dalam kuburnya untuk bagian nampani. Ini menunjukkan bahwasanya bagian yang nampani jenazah perempuan itu tidak harus mahramnya, ya. Abu Talha bukan istrinya Ummu Kulthum, orang lain. Dan disyariatkan untuk yang nampani jenazah itu adalah orang yang di malam harinya itu tidak menggauli istrinya. Disyariatkan seperti itu. Satu bab lagi pendek insyaallah. Bab ke-46, bab maja'a fi firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang alas tidur Rasulullah. Firash itu sebenarnya artinya kasur. Tapi lebih tepatnya di sini adalah alas tidur. Ya, tikar. Tikar atau alas saja, hanya alas. Karena beliau tidak memiliki kasur, Pak, ya. Seperti kasur kita yang empuk. Apalagi seperti sebagian orang zaman sekarang yang kasurnya itu ya spring bed, pokoknya berusaha memiliki yang sangat bagus. Hadisnya yang pertama, Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ali bin Mushir telah menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, hanya saja alas tidur yang biasa digunakan oleh Rasulullah terbuat dari kulit binatang yang berisi serabut. Hadis sahih. Jadi tempat tidurnya Rasulullah itu maksudnya firashnya, alas kasurnya itu maksudnya hanyalah alas tidur atau tikar saja yang terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak, Pak, yang diisi dengan serabut pohon kurma. Itulah Rasulullah yang sangat sederhana, berbeda dengan sebagian orang zaman sekarang yang kasurnya enak-enak, yang menyebabkan maunya ingin tidur terus, Pak, ya, gitu. Malas bangun, bermalas-malasan, maunya begitu. Kalau Rasulullah SAW memang beliau tidur itu hanya tujuannya untuk sekedar memberikan hak tubuhnya untuk istirahat. Dan beliau memiliki tugas yang sangat penting, karena memang hidup di dunia ini ya tugas kita sangat penting, yaitu selalu beribadah hanya kepada Allah, tidak bermalas-malasan dan selalu tidur. Maka hendaknya kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidupnya Rasulullah. Kasur kita yang jelek kalau dibandingkan dengan kasurnya Rasulullah, insya Allah masih bagusan kasur kita. Pokoknya hidupnya Rasulullah itu selalu susah sejak kecil. Tapi hati beliau bahagia, ya. Karena beliau adalah orang yang paling bersyukur di muka bumi ini, orang yang paling ridho, orang yang paling ikhlas, orang yang paling sabar, sehingga walaupun seperti itu sangat bahagia. Baik, hadis yang kedua, yang terakhir. Hadisnya lemah tapi ini, Pak. Lemahnya sangat lemah. Abu Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri telah menceritakan kepada kami, ia berkata,
Abdullah bin Maimun telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Muhammad telah menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, Aisyah pernah ditanya, seperti apa alas tidur yang biasa dipakai Rasulullah SAW di rumahmu? Ia menjawab, alas tidur itu terbuat dari kulit hewan yang berisi serabut. Maksudnya serabut pohon kurma. Hafsah juga pernah ditanya. Hafsah itu adalah putrinya Umar bin Khattab, sekaligus salah satu istrinya Rasulullah. Pernah ditanya, seperti apa alas tidur yang biasa dipakai Rasulullah SAW di rumahmu? Ia menjawab, alas tidurnya berupa kain wol yang kami lipat menjadi dua. Lalu beliau tidur di atasnya. Hingga pada suatu malam aku berpikir untuk menambah lipatan kain tersebut menjadi 4 lipatan agar beliau merasa lebih nyaman. Maka kami melipatnya sebanyak 4 lipatan. Setelah bangun, beliau bertanya, apa yang kalian alaskan untukku tadi malam? Kami menjawab, itu adalah alas tidur yang biasa engkau pakai. Hanya saja kami melipatnya sebanyak 4 lipatan agar lebih nyaman. Maka Rasulullah SAW bersabda, kembalikanlah alas itu seperti semula, karena kenyamanannya telah menghalangiku menunaikan sholat malam. Hadis dhaif jiddan. Hadis ini sangat lemah, tapi ada bagian matan yang sahih, yang berkata Aisyah tadi bahwasanya Rasulullah SAW alas tidurnya itu dari kulit hewan yang berisi serabut. Demikian kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.